Selamat datang di HIS, highlight informasi terkini seputar kesehatan. Jadi di sini bersama saya Dr. Monica sebagai host dan Dr. Lala sebagai narasumber. Oke, jadi kali ini kita mau bahas apa ya dok ya? Ah, kayaknya enaknya bahas hipertensi kali ya dok ya, kan lagi rame-rame nih. Iya sih. Heeh. Kayak kemarin juga mungkin kita mau bahas hipertensi sedikit karena kemarin kita sempat vaksin COVID ya. Terus kayak semua tuh banyak yang gagal vaksinnya karena tensinya tinggi. Jadi kayaknya emang masih harus kita sharing-sharing dikit kali ya tentang Iya, hipertensi. Untuk boleh. dokter Monica sendiri gimana? Aku setuju sih, kayaknya hipertensi topik yang menarik dan ya topik yang awam ya buat kita bahas ya. Oke, boleh deh. Jadi Dokter Lala di sini aku mau nanya nih dok, sebenarnya hipertensi sendiri itu apa sih dok? Mungkin buat yang belum tahu. Mungkin biar kita lebih gampang ya sebenarnya darah tinggi aja kali ya. Jadi kan sebenarnya hipertensi atau tekanan darah tinggi itu ketika kita cek ke petugas kesehatan atau ke tenaga kesehatan atau ke dokter, pas dicek itu tensi ternyata lebih dari 140 per 90 kayak gitu. Tapi itu enggak harus 140 per 90 ya. Jadi tergantung usia juga. Jadi kalau misalnya ternyata pasien di atas 65 tahun, itu tuh kita boleh 150 per 90. Oh gitu ya dok. Tapi ya? ada syaratnya. Jadi pasien itu nggak boleh punya sakit gula, nggak boleh punya sakit ginjal, nggak boleh punya sakit jantung sama sakit-sakit lainnya. Jadi pasiennya benar-benar sehat, itu baru boleh tensinya sampai 150. Oh gitu dok. Karena kan kalau udah tua, pembuluh darahnya juga nggak bisa elastis ya. Jadi makanya jadi lebih tinggi tekanan darahnya. Oh oke dok, Jadi tetap berarti disesuaikan sama usianya juga ya dok ya. siap berarti beda cut off ya dokter ya. Betul beda Cut off ya. Oke dok, sebenarnya kalau hipertensi itu apakah ada gejalanya ya dok ya? Dan gejalanya tuh apa aja sih dok biasanya? Oh sebenarnya yang paling bahaya dari hipertensi itu sering banget nggak ada gejalanya. Oh oke. Jadi kayak kemarin pas kita vaksin itu banyak banget pasien yang ternyata 180 per 100 tapi dia datang nggak ada gejala apa-apa. Jadi kayak pusing enggak, sakit enggak, kayak kok tiba-tiba saya tinggi ya dok, dia sering nanya kayak gitu. Paling sering emang nggak ada gejala seremnya. Cuman mungkin gejala-gejala lainnya yang mungkin dirasain pasien tuh kayak misalnya pusing atau misalnya pegel atau kayak capek atau tiba-tiba aku ngerasa berdebar-debar gitu. Cuman tapi sebenarnya kan gejala yang umum ya, bisa aja kita pusing karena kecapean. Betul. Jadi makanya tetap penting buat tetap rutin periksa ya, karena kita buat tahu sebenarnya tensi kita tuh normal atau enggak sih gitu dok. Iya siap. Karena gejalanya tuh umum, bukan gejala yang oh saya pusing pasti hipertensi gitu, enggak. Oh enggak ya, jadi memang tetap harus di check up ya, sering-sering check up untuk tensi ya dok ya. Nah sebenarnya kalau hipertensi itu dok, apa sih dok yang menyebabkan bisa pasien itu hipertensi? Kenapa dia bisa darah tinggi atau hipertensi tadi ya dok? Jadi sebenarnya paling sering itu karena keturunan. Oh keturunan. Sebenarnya nggak paling sering sih, tapi salah satu yang paling sering bikin hipertensi itu keturunan. Jadi ketika kakeknya itu ternyata riwayat stroke dengan darah tinggi atau hipertensi, atau ternyata bapaknya atau ibunya itu emang harus cek. Bahkan waktu itu aku dapat pasien umur 24 tahun, tensinya 160 coba. Jadi Padahal masih muda ya dok ya? ternyata ayahnya itu emang ada darah tinggi. Oh gitu. Yang pertama keturunan. Ya, jadi memang kalau mungkin boleh aku bilang gini nggak dok, kalau misalkan kita ada keturunan hipertensi, mungkin lebih baik juga kita regular check up tensi kali ya dok ya. Kayak Gitu sebulan ya. sekali bagusnya. Sebulan sekali. Terus yang kedua mungkin selain keturunan bisa juga karena pola hidup sih dok, apalagi kita di Indonesia ya. Maksudnya kayak kita kan makan makanannya yang sering fast food, jadi makan makanan jadi gitu, makanya jadi lebih sering kita kegemukan atau gimana yang akhirnya bisa bikin darah tinggi juga. Oh gitu. Terus selain itu pola makan yang asin-asin, jadi kalau kita makan garam itu cepet banget naikin tekanan darah, apalagi kalau misalnya pada pasien-pasien dengan darah tinggi. Gitu. Jadi emang pola hidup, pola makan sama keturunan sih paling sering. Tapi bisa juga karena penyakit lain. Tapi paling sering sih yang hipertensi yang biasa tuh biasanya karena itu sih pola hidup, keturunan sama pola makan. Oh gitu ya dok ya. Sama jarang olahraga gitu-gitu juga ngaruh. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya multifaktor ya dok ya hipertensi ini ya. Nah terus dok, sebenarnya apa sih dok yang bisa terjadi gitu kalau misalkan kita hipertensi tapi kita nggak berobat atau kita nggak check up, apa komplikasi yang bisa terjadi sih dok sebenarnya dok? Kayak bahayanya gitu ya dok ya? Oke. Jadi kalau bahayanya itu kan kalau darah tinggi itu berarti darah kita di pembuluh darah tuh jalannya cepat, jadi kayak ngebut gitu. Bahayanya kalau ke otak, namanya juga pembuluh darah, kalau misalnya darahnya cepat dia bisa pecah, akhirnya bisa bikin stroke. Kalau stroke kan repot ya dok, maksudnya kayak pasiennya jadi susah aktivitas dan lain sebagainya. Terus kalau ke ginjal juga sama, nanti dia bisa bikin ginjal rusak, jadi harus cuci darah kayak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Itu kan juga pasiennya jadi lebih terhambat ya aktivitasnya. Terus juga kalau ke mata, kalau misalnya dia pecah pembuluh darah mata itu bisa bikin buta. Jadi emang bisa kemana-mana sih, bahkan bisa ke jantung juga. Kan dia temenan darah tinggi, kolesterol gitu temenan kan. Temenannya Jadi dok ya? kalau misalnya darah tinggi ditambah kolesterol itu bisa bikin sumbatan di jantung, akhirnya serangan jantung dan lain sebagainya. Jadi bahaya banget, udah dia nggak bergejala terus
dia bisa kemana-mana. Makanya penting banget buat kita tahu tekanan darah kita berapa sih gitu. Iya. Jadi harus aware ya. Ya harus aware ya, bener ya kata dokter Lala, kita harus aware. Dan memang ya dok, yang ditakutkan dengan hipertensi ini udah yang gak ada gejalanya dan dia bisa menyerang ke berbagai organ ya dok ya. Betul. Itu yang ditakutkan ya. Kalau untuk pencegahannya deh dok, kan tadi kita udah tahu komplikasinya. Kalau pencegahannya gimana lah dok? Pencegahannya ya, jadi supaya kita nggak darah tinggi itu gimana gitu. Iya Dok, betul. Mungkin kalau buat orang-orang yang belum darah tinggi karena dia juga dari lifestyle atau gaya hidup ya, itu penting banget buat kita. Pertama pasti kita cek rutin ya, cek rutin buat tahu kita darah tinggi atau enggak sih gitu. Terus yang kedua, pola makannya, jadi kita harus gizi seimbang. Jadi gampangnya adalah kalau misalnya di satu piring makan ya, bulat gitu kan, satu piring makan itu biasanya kan kalau kita orang Indonesia tuh nasinya yang banyak ya biar kenyang. Betul kan? banget dok. Jadi tapi sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi karena itu kan bisa bikin cepat gemuk ya. Iya betul. Jadi kalau satu piring makan itu kita bagi nih, ada setengah, seperempat sama seperempat. Jadi setengahnya itu sayuran, seperempatnya adalah lauk, seperempatnya baru nasi. Nasi jadi, cuma seperempat aja ya jadi dok jangan ya? sampai nasi yang lebih banyak. Gitu. Karena dia nanti numpuk jadi lemak, akhirnya bikin kita gemuk. Iya. Itu yang pertama. Pertama. Terus yang kedua, kurangin juga makan makanan yang asin-asin. Jadi sebenarnya peraturannya adalah kalau sehari itu sebenarnya ini buat orang darah tinggi, tapi buat kita juga biar kita nggak darah tinggi bisa kita ikutin kali ya. Jadi kalau sehari itu maksimal 1 sendok garam, 1 sendok teh. 1 sendok teh sehari dok? Sehari. Kan 1 sendok teh itu kan kecil ya. Itu tuh nggak boleh menggunung gitu ya, jadi harus rata. Jadi ini garam ada dalam sendok itu diginiin, itu maksimal segitu, berarti kan dikit banget. Nah itu tuh tapi kan kita nggak bisa ngitung ya, kayak kita kan satu porsi pasti masak buat sekeluarga. Betul. Terus kayak kita jajan juga kita nggak tahu nih garamnya pakai berapa sih gitu. Jadi lebih gampangnya adalah ketika kita makan asin dikit itu jangan dilanjutin. Karena asin dikit berarti kan, oh berarti ini garamnya banyak nih gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita harus rutin olahraga. Jadi olahraganya itu minimal seminggu 3 kali selama 30 menit dan harus berkeringat. Ya. Gitu, harus berkeringat itu poinnya jadi buat dok ya? Ada aktivitas sehingga makanan yang masuk kita tuh kepake buat energi, jadi bukan ditumpuk jadi lemak, akhirnya gemuk, akhirnya darah tinggi kayak gitu. Gitu. Jadi sebenarnya untuk pencegahannya tuh bisa dilakukan di rumah ya dok ya? Betul, jadi nggak harus kayak repot, harus ke gym gitu-gitu sebenarnya nggak usah, karena kita bisa jogging-jogging kecil pun itu bisa dihitung sebagai olahraga. Jalan-jalan keliling komplek juga boleh ya dok ya? Betul. Iya. Jadi begitu pemirsa, itulah hits episode kali ini tentang hipertensi oleh dokter Lala. Mungkin sekian kali ya dok ya, saya rasa sih udah jelas. Mungkin aku nambahin dikit boleh banget dokter. Jadi tadi kan pencegahan buat orang yang nggak darah tinggi. Gimana kalau ternyata dia udah punya darah tinggi supaya darahnya tetap normal? Itu gimana ya dok ya? Mungkin yang pertama, jadi kalau misalnya kita udah tahu nih kita punya darah tinggi, ditambah kita ada misalnya kita gemuk atau misalnya kita ada keturunan darah tinggi, otomatis kan kemungkinan besar kita darah tinggi ya. Iya. Jadi itu harus ke dokter, jadi harus minum obat rutin dan emang obat darah tinggi adalah seumur hidup. Karena kalau misalnya tinggi terus bahaya, tadi kan bisa kemana-mana. Itu yang pertama. Terus yang kedua kan suka ada yang nanya ya dok, kalau misalnya orang minum obat kan nanti ginjalnya rusak dok. Pernah dengar pasti dokter Monica ya. Itu sebenarnya salah ya, jadi malah kebalikannya. Jadi ketika orang darah tinggi terus dia nggak minum obat, malah ginjalnya rusak. Dengan dia minum obat dia menjaga ginjalnya gitu. Jadi sebenarnya yang kita dengar di masyarakat tuh salah ya. Jadi keliru ya dok ya. Kebalik ya. Jadi dengan kita darah tinggi kita harus minum obat supaya ginjal kita nggak rusak gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua sama sih, tadi gizi seimbang. Yang tadi makannya jangan nasinya yang paling banyak. Nasinya seperempat aja. Terus sama tadi kurangin garamnya. Jangan lupa cek rutin juga sama olahraga rutin. Paling itu sih. Jadi poinnya untuk yang sudah ada hipertensi atau tekanan darah tinggi dok, obatnya jangan lupa ya dok ya, benar ya obatnya, karena justru malah nggak minum malah ginjalnya yang rusak ya dok ya. Kayak gitu. Jadi sekian pemirsa episode hits kali ini tentang hipertensi, semoga bermanfaat. Jangan lupa cek rutin ya. Iya, dadah. Terima kasih. Terima kasih.